Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat dan selalu belajar. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Hasan bisa bertemu kepada anak-anak lewat YouTube ini. Saya berharap pada anak-anakku selalu belajar dan selalu untuk jaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Hasan akan memberikan materi fisika pada semester 1. Pada semester 1 yang akan kita pelajari yaitu pertama ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Yang kedua, besaran fisika dan pengukurannya. Yang ketiga, vektor. Yang keempat, gerak lurus. Yang kelima, analisis vektor pada gerak parabola. Dan yang keenam, gerak melingkar dan penerapannya. Ini yang nanti akan kita pelajari di semester 1. Ketika kalian di SMP mungkin fisika masih umum ya, karena pada saat SMP kalian akan mempelajari biologi, ada sebagian kimia dan fisika. Pada kesempatan di SMA kalian belajar khusus ya, biologi sendiri, kimia sendiri dan fisika. Baik anak-anakku sekalian, yang kita pelajari di sini fisika. Apa sih hakikat fisika itu sendiri? Ya, hakikat fisika ini ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya, dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Jadi dalam fisika itu yang akan kita pelajari itu harus menuangkan ya, berupa fakta, kemudian konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Jadi tidak serta-merta kita belajar dengan segala sesuatu yang tidak ada uji kebenarannya. Adapun untuk ciri-ciri fisika, pertama mempunyai objek kajian berupa benda konkret ya. Jadi ketika kita akan belajar fisika itu harus konkret. Misalnya kita akan nanti materi tentang pengukuran, maka menggunakan alat mikrometer skrup, jangka sorong. Terus bendanya apa yang mau kita ukur ya. Nah, jadi harus konkret. Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja ya. Nah, ciri-ciri fisika itu dikembangkan berdasarkan pengalaman. Jadi para ilmuwan itu melakukan percobaan yang disengaja berulang sampai dia itu nanti mendapatkan rumusan yang mereka lakukan dalam percobaan. Sistematis ya. Yang ketiga, sistematis. Artinya dalam melakukan percobaan maka sudah seharusnya
dalam penelitian semacam mengikuti metode ilmiahnya. Pertama harus latar belakangnya, kemudian rumusannya, kemudian tujuannya, manfaatnya, kemudian dasar teori dan seterusnya sampai kesimpulan dan saran, ya. Itu harus sistematis. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Dan yang keenam, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum. Ya, ini yang kita pelajari hakikat fisika ini. Sedangkan ciri-ciri fisika ada 6. Oke ya. Apabila nanti ada yang nggak paham, bisa nanti ditanyakan. Oke, anak-anakku semua, dalam pelajaran fisika itu kita harus mengenal, ya, cabang-cabang fisika itu apa saja, ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu, apalagi yang sekarang ini ya, teknologi begitu canggih, semua tidak lepas dari fisika. Bahkan sampai pembuatan alat senjata tempur dan komputer serta perbintangan itu semua terkait juga dengan fisika. Bahkan kedokteran, pertanian pun juga melibatkan tentang fisika. Jadi anak-anakku, cabang-cabang fisika itu meliputi, ya, atau diantaranya mekanika. Apa itu mekanika? Ya, fisika yang mempelajari tentang gerak, ya, pergerakan. Apakah mesin, atau kita berjalan, atau benda, ya. Yang kedua, fisika kuantum. Fisika kuantum yaitu fisika yang menggantikan mekanika klasik. Nah, dalam hal ini fisika kuantum itu belajarnya pada tataran atom dan subatom. Nanti ketika kalian kuliah ngambil jurusan fisika, maupun fisika pendidikan, maupun fisika nuklir, atau fisika teknik fisika, atau fisika murni, kalian pasti akan menemukan mata kuliah fisika kuantum. Yang ketiga, mekanika fluida. Nah, yaitu materi fisika yang bicara tentang fluida berupa cairan dan gas. Elektronika. Nah, kita kan tahu elektronika kan? Elektronika seperti di komponen-komponen TV, kemudian HP, laptop. Nah, itu banyak komponen-komponen. Itu alat listrik arus lemah, ya. Nah, tidak bisa pada tataran yang alat-alat yang besar. Itu biasanya di komponen-komponen kecil. Kemudian elektrostatis. Apa itu elektrostatis? Listrik yang kita pelajari, fisika yang kita pelajari tentang listrik statis. Ada listrik dinamis, listrik statis. Nah, listrik statis itu listrik yang pada muatan yang listrik yang diam. Kita nanti akan pelajari di elektrostatis itu tentang medan magnet, gaya
Coulomb, ya, energi potensial listrik, kemudian energi ya maksudnya usaha, dalam hal ini usaha energi listrik. Yang keenam, elektrodinamika. Kita bicara tentang muatan listrik yang bergerak. Ya, elektrodinamika itu ya seperti kita pelajari ini lah. Misalnya instalasi itu disusun paralel, disusun seri, ya. Kemudian berapa daya yang diberikan, berapa kuat arus yang harus kita berikan juga. Akan mencari misalnya kuat arusnya berapa, dayanya berapa, dan seterusnya, ya. Nanti pas kuliah kelas 3 SMA akan kita pelajari elektrostatis juga elektrodinamika. Baik anak-anakku semua, Pak Sam memberi kalian tugas biar lebih menguasai banyak hal, bukan cuma ini. Jadi Pak minta pada anak-anakku semua, ya, untuk memberikan penjelasan apa sih bioelektromagnetik, ya. Kalian boleh cari di buku, di internet, atau sumber-sumber lainnya. Apa itu termodinamika, fisika inti, fisika gelombang, optika geometris, kosmologi atau astronomi, fisika radiasi, fisika lingkungan, biofisika, dan fisika modern. Harapan Pak Sam, dengan kalian mencari pengertian-pengertian ini akan menambah wawasan kalian terkait dengan cabang-cabang fisika. Oke ya? Harus dikerjakan biar dapat nilai, dapat pengetahuan, dan membuka wawasan. Berikutnya yaitu ruang lingkup ilmu fisika, ya. Ruang lingkup ilmu fisika. Pertama, ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Apa itu maksudnya? Yaitu mempelajari tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun tak hidup. Contoh, ya, nilai dari gerakan seekor rusa. Artinya ketika rusa itu berjalan, kita bisa hitung dengan kecepatan berapa dia berlari. Atau harimau, bahkan kan kita sering lihat misalnya ada seorang mengendarai mobil dikejar harimau. Di situ kan kita bisa membedakan. Kemudian di gurun pasir ada seseorang yang dikejar-kejar serigala. Itu tentang tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun tak hidup. Yang berikutnya energi kinetik batu yang menggelinding. Pas menggelinding itu berapa energi kinetiknya? Kemudian benda jatuh pada ketinggian tertentu, berapa energi kinetiknya atau berapa energi potensialnya. Yang kedua, ruang lingkup ilmu fisika yaitu ruang lingkup kondisi fisik, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Contoh, kondisi besi yang dipanaskan. Pada saat kita memanaskan besi,
apa yang terjadi? Nah, itu kan kita akan tahu pemuaian, ya kan? Jadi memanjang atau melebar, ya. Kemudian es ketika kita panaskan bagaimana? Mencair, atau dari air kita bekukan. Nah, jadi ruang lingkup fisika sudah anak-anak tahu bahwa pertama ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup, dan yang kedua ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Oke, ya? Oke, yang terakhir yaitu peranan fisika bagi kehidupan manusia. Jadi anak-anak sekalian, bahwa fisika itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bukan cuma kehidupan manusia, juga bagi makhluk hidup lainnya pun sangat bermanfaat. Hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini apa saja sih peranan yang fisika, ya, untuk manusia meliputi apa? Pertama, kita ambil contoh, kalau kita ke rumah sakit, ya, kita itu bisa sering ketika kita jatuh, kita rongsen, ya kan? Apa tulangnya, tangannya, atau mana yang kelihatan merasa sakit, ya? Atau ketika kita kena paru-paru, ya kan? Dilihat paru-paru kita bagaimana kondisinya, apakah bolong-bolong karena kita menghirup udara yang enggak baik, semacam asap rokok, atau bahkan orang tua kita, atau jangan-jangan kalian ada yang rokok. Jangan, ya, jangan sampai ngerokok. Nah, itu kita menggunakan rongsen. Kemudian penemuan sinar laser. Sinar laser itu sangat banyak sekali untuk menghancurkan ginjal, atau kemudian batu kencing, batu ketika kita bagi yang laki-laki, ya, akan ada namanya kanker batu, ya. Ketika seorang laki-laki mau kencing susah, itu terhambat oleh batu karang, ya. Nah, itu bisa dilaser, dihancurkan. Lumayan harganya. Ketika operasi itu lumayan, jutaan. Kemudian penerapan konsep pemantulan cahaya banyak sekali, ya. Kalau murid-murid anak-anakku itu bisa lihat di YouTube, itu banyak sekali pemanfaatan pemantulan cahaya. Bisa untuk memasak, bisa untuk merebus, bahkan untuk membakar, ya. Membakar sampah atau makanan, ya, dengan dicarikan titik fokus. Biasanya dengan menggunakan cermin cekung, ya, cermin cekung. Bidang pertanian itu penemuan bibit unggul, ya, dengan sistem genetika. Semacam dulu para petani menanam padi umurnya sampai 6 bulan. Nah, sekarang dengan sistem nuklir, ya, nuklirisasi, bisa menciptakan tanaman padi yang tadinya 6 bulan bisa jadi 3 bulan, lebih singkat. Bahkan sapi, penggemukan sapi bisa juga dengan nuklirisasi. Kemudian mesin bajak sawah. Nah, para teknik insinyur teknik itu dia akan membuat alat-alat untuk membantu bajak sawah, ya. Nah, yang dulunya pakai
kerbau, sekarang bisa pakai mesin. Nah, berikutnya pasar ngasih tugas juga, yaitu tolong carikan apa saja contoh-contoh pada bidang transportasi 1, 2, 3, bidang industri 1, 2, 3, yang berikutnya bidang komunikasi 1, 2, 3, dan yang terakhir bidang energi 1, 2, 3. Oke, anak-anak semua harus tetap belajar dan tetap semangat ya. Jangan menyerah dalam kondisi semacam ini pun, kita harus tetap semangat. Oke, anak-anak sekalian, oh ya, jangan lupa ya, subscribe dan like di komentar. Kalau bermanfaat kepada kawan-kawan lainnya, tolong di-share. Oke? Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.